viral di Bandung itu hampir semua nyebut Upin Ipin. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Kadang satu mobil, kadang bareng tamu pada bingung. Ketuker. Soalnya satu mobil double Bandung Lombok itu ke Disangkanya supir satu. Jangan dua. Disangkanya supir satu. Padahal yang satu ngumpet di belakang Di bagasi. balkon atau di bagasi. Nah, tadi kan kalau yang senengnya, sekarang yang kurang senengnya nih, selain tadi apa kepaksa, pernah nggak dapat komplain yang nyampe ke kantor? Siapa dulu? Ada. Pak Yadi dulu. Tetap ada aja sih. Apa komplainnya? Dan bener nggak itu tuh komplainnya? Komplainnya itu ya kadang-kadang dari penjemputan kita telat, kadang-kadang kita miskomunikasi sama tamu. Penjemputan di sini, dianya di mana? Gitu. Kadang-kadang komplain gitu. Terus dari apa itu? Dari kadang-kadang ya ada aja lah orang-orang yang memanfaatkan kita, cari kesalahan kita. Iya, iya. Kayak inilah apa bawa mobil apa kayak kadang-kadang kita ngantuk sedikit, namanya juga driver ngantuk Iya, lah, iya, namanya paham, wajar lah. Kita kan kelelahan apa gitu, nah, itu dibikin komplainan juga dia. Dibikin komplainan. Supir ngantuk, padahal kita kan jelas namanya orang lagi ini kurang fokus kan. Iya. Kalau udah lelah itu Benar. kadang-kadang jadi mobil itu kadang kelonjong sedikit, kita minta bantu sama kenek, jangan Iya. tidur, kita bantu sama ngobrol, Sambil lalu ngobrol. seger lagi kan. Kadang-kadang itulah kalau kita ngantuk apa itu yang jadi masalah itu sama ini kadang-kadang komplain sama ini apa itu parkiran. Parkiran. Orang minta masuk ke gang, ke lokasi, kita nggak mau. Iya. Itu jadi masalah itu. Padahal itu jalannya itu bukan layak buat bis. Kita menolak. Dia langsung komplain gede-gedean ke sana ke. Oh pusat. gitu. Kalau Pak Ugun? Ya hampir sama sih. Hampir sama ya? Hampir sama. Cuman kadang-kadang ya ada komplainan kayak apa ya? Ya mungkin tambahan ya, kayak istilahnya kayak ada objek yang nggak layak untuk dimasukin ke bis. Terus ada istilahnya hotel yang nggak layak dimasukin untuk ke bis. Kadang-kadang kita suruh dipaksain masuk ke bis. Oh gitu. Padahal kan jalan itu kan istilahnya jalannya sempit, nggak layak Dan bis untuk itu gede ya? Jalan bus itu gede gitu. Mengganggu kenyamanan. Menyenggalu kenyamanan orang lain. Kita sempat istilahnya ya nggak maulah kita masuk ke sana sampai kita nggak turutin dia, karena emang resikonya lebih berat. Tapi ya ujung-ujungnya komplain juga. Tapi ya? kan kita juga ya bisa istilahnya kasih dia pengarahan, kasih dia ini kan istilahnya ya ujung-ujungnya ya juga sadar juga lah gitu. Si tamunya juga ya itu aja. Kalau Ya. di video sebelumnya sama Mang Poseng yang biasanya pengen masukin tuh itu mayoritas ibu-ibu kata Mang Poseng. Bener nggak? Ya, Iya, sepakat ya kayak di tempat parkir, ke objek apa ke istilahnya ke tempat dia mungkin dia di tempat penjemputan atau ke tempat istilahnya ke objek wisata, dari parkiran terlalu jauh, jalan kakinya kejauhan ya bisa jadi komplain juga. Jadi komplain juga ya. Ya, padahal harusnya kalau namanya wisata itu bawa senang aja. Harusnya namanya ya. juga kan mau main. Mau main. Kenapa? Bukan mau meeting ya. Kalau meeting kan Harus oke, di harus depan. sampai depan hotel biar langsung set masuk cepet. Ya, Ternyata mau yang baru 5 tahun kayak Mang Poseng atau yang udah 30 tahun tetap ngerasain ya kasusnya komplain. Sama. Terus dipaksa ya, maksudnya pengen dimasukin ke suatu tempat yang bis itu padahal tidak memungkinkan gitu. Bahkan yang nyetir bis harusnya lebih tahu gitu. Jadi Ya. kalau kata driver nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu. Nah yang kedua nih, pertanyaan ini sih bukan itu lagi. Biasanya ada driver yang nggak dikasih tip itu langsung rungsing selama di jalan. Pernah kayak gitu nggak?
Pak Gundul? Sering kayak gitu. Saya sering nggak dapat sih, tapi ya mau gimana lagi. Uring-uringan nggak jadi bawa jalan? Kita mengkel sih mengkel, tapi ya ngapain juga sih harus uring-uringan, istilahnya malah bisa nambah masalah buat kita sendiri. Kita ugal-ugalan, kalau ada masalah ada laka, tetap kita juga yang ya dibawa aja nggak apa-apa. Mungkin belum rezeki. Betul. Ya itu aja. Kita ya istilahnya apa ya? Ya istilahnya ya mungkin udah rezekinya kita segitulah, nggak usah inilah, biasa aja. Cuma emang sih kalau dalam hati kecil tetap kalau kita nggak dapet tip, nggak ada istilahnya, mungkin tetap ada rasa mengkel apa tetap ada. Kalau orang kita normal, betul, logika kan, emang udah budaya kan di Indonesia itu kalau pakai bis pariwisata pasti ada uang tip. Dari zaman dahulu kala juga udah kayak gitu. Nah, udah budayanya. Tapi kalau belum dapat ya mungkin gimana ya? Tetap sih hati merasa mengkal gimana, tapi mau gimana lagi? Masa kita harus maksa? Enggak kan? Nah, kita cari yang berkah aja lah. Nah, yang barokah lah istilahnya gitu. Ya, yang penting meskipun dalam hati tidak suka tapi jangan sampai bawa bisnya uring-uringan ya. Itu fans dada. Yang penting semua dijalani dengan ikhlas. Yang penting rezeki itu udah ada yang ngatur. Kita pasrahin aja. Betul. Sama yang di atas. Betul. Sedikit mau gede, yang penting bermanfaat buat keluarga. Betul, dan halal tentunya ya. Barokah. Kita cari berkah dan barokah buat anak istri. Oke. Pernah ngalamin kejadian sesuatu nggak selama naik bis? Misalkan yang pertama kayak kecelakaan, pernah nggak? Ya pernah. Berarti pernah juga ya? Pernah. Karena apa? Dulu saya yang paling parah ya, waktu zamannya di Gunung Semung tahun berapa tuh? Sampai ya kalau kata orang Sunda mah adu dogong lah. Di daerah Kragan di Pantura tuh. Sama Elep. Sama Elep. Kita kebetulan waktu itu tuh bawa rombongan yang ziarah ke Madura. Saya masih ingat waktu itu pas hari Jumat. Kita lagi jalan pelan-pelan, lagi nyari masjid buat sholat Jumat. Nah, tiba-tiba di depan kita itu ada mobil sempoyongan. Sampai ya istilah kalau kata orang Sunda adu dogong lah. Sampai kecelakaan. Kata saya juga sampai bis itu saya kejepit. Kejepit sampai setir juga, perut saya kejepit juga. Mobil pun berhenti bukan karena direm. Karena kaki saya juga udah kejepit, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mobil di kebun berhentinya. Pas ada gundukan pasir, nah di situ baru dia berhenti. Nah itu udah memang keras, memang keras. Nah itu yang paling selama ini tetap saya ingat. Nah yang paling diingat sama saya sampai sekarang itu kejadian itu masih ingat ya? Masih ingat. Makanya kalau lihat yang di depan ada yang seloyong tuh ada agak kadang-kadang suka trauma pegang. Iya. Benar-benar. Luar biasa sekali itu cerita Pak Gunes. Dari kejadian itu pasti ada hikmah dan ada pembelajaran juga ya. Bisa jadi hati-hati. Makin hati-hati juga, makin waspada dan makin refleksnya makin wow lagi gitu. Bahasanya apalah jadi saya sebut wow. Kalau dari Pak Yadi pernah nggak? Pernah saya kejadian waktu di CTU, mungkin karena ngantuk kelelahan pulang dari Denpasar langsung jos ke Jakarta. Ada orderan lagi? Iya, ada orderan lagi di kerjaan order langsung putar kepala. Di kilometer berapa itu 62. Kalau sekarang ini selama gerbang tol Dawan. Bukan yang apa? Gerbang tol apa itu? Yang gerbang tol yang mau ke Cikampek tuh. Kalau dari pertemuan itu. Ya Kalihurip. Kalihurip. Itu di situ. Nah, di sana kejadian di sana itu. Karena mungkin mata udah bisa ini ngantuk lah. Bukannya ngantuk lama sih, cuma sekejap. Cuma hati-hatilah buat driver, teman-teman driver
Kalau kira-kira Nggak udah nggak kuat ngantuk, istirahat aja rest area. Karena waktu kejadian saya mau berhenti di rest area, cuma kelewat rest areanya karena ngantuk. Iya benar. Tahu inget udah truk di depan saya bawa kaca udah terguling, dihantam sama saya. Oh ternyata ngantuk. ternyata terguling dihantam sama bis ya. Ya itu sampai sekarang saya bukannya menolong ini cepet-cepet keluar, saya cuma lihat penumpang nggak terlalu lihat penumpang nggak terlalu Nggak terlalu parah ya. nggak terlalu parah lah ya. Lihat saya ke depan, lihat supir truk aja dulu yang keluar berapa orang. 1, 2, 3, oh alhamdulillah selamat semua supir truknya gitu, nggak ada korban istilahnya. Nggak ada korban ya. Dari pihak paling dari tamu saya ada yang kena luka-luka dikit Gitu ya. gitu. Tapi ya itulah namanya kerjaan ya. Di setiap kerjaan resiko. juga ada resikonya. Apalagi seorang driver ya. Dengan tadi kejadian putar kepala gitu. Dari mata driver nih, setuju nggak sih kalau sistem kerja putar kepala gitu? Enggak sebenarnya sih Nggak setuju. tapi kalau misalkan kayak putar kepalanya sih nggak masalah. Kalau memang kita udah misalkan dari perjalanan jauh kan kita supir 2 ya. Betul. Kalau supir 2 nyampe yang supir kita istirahat dulu istilahnya kan, nyampe ke tempat langsung jalan lagi putar kepala nggak masalah. Nggak Karena masalah. emang yang satunya udah istirahat, betul. udah full istirahatnya. Tapi kan kalau misalkan kita dari pulang jauh istilahnya supir 1 langsung putar kepala kayak istilahnya belum tidur sama sekali terus putar kepala, emang agak sebenarnya sih kurang nyaman buat kita. Betul. Lebih baik ganti driver aja. Ganti Lebih baik, driver ya. mobil nggak Hapus apa-apa aja lah. Kalau Hapus. mobil putar kepala itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang sih. penting kita driver yang hapus lah. Kalau emang kita istilahnya dari kayak belum tidur langsung jalan lagi kan itu resiko. Iya betul. Nah, Mungkin kayak kalau ke Jogja kan misalnya 2 driver ya, Ya, ada pasti yang satu, ganti-ganti. ada Jadi yang 2. putar kepala juga masih aman kalau Aman, 2 driver. driver 2. Jangan yang mungkin jangan sampai itu misalkan Pangandaran kan 1 Sabtu Minggu nyampe kan Minggu malam, terus malamnya udah standby lagi buat ke Jakarta. Berarti kan driver yang sama. Itu yang jangan tuh ya. Tapi itu Ya, mah nggak masalah. kalau trip dekat nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu mah. Nggak apa-apa, Istilahnya masih ada di spare Pangandaran waktu. kan kita udah lama Istirahat. istirahat. Oh, udah istirahat. Terus istilahnya kan masih ada spare waktu. Masih ada spare Dari waktu. kita nyampe ke full jam berapa, mobil harus standby jam berapa, spare waktunya masih ada kan, kita Iya. bisa istirahat dulu. Intinya kalau mau standby lagi tuh drivernya harus sudah istirahat dulu aja ya, Nah. intinya itu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kita lanjut. Tadi sampai ngebahas pengalaman kecelakaan ya. Jadi emang semua driver tuh rata-rata mengalami hal itu ya. Pasti ya, Semua pasti ngalamin. pasti ngalamin. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita melakukan kesalahan saat mengemudi kayak kena komplain gitu, pernah dapat skor nggak dari perusahaan? Atau misalnya perusahaannya investigasi dulu, nanya dulu benar nggak gini, kalau ternyata masalahnya oh aman, nggak diskor, tapi pernah dapat sampai skor? Alhamdulillah sampai saat ini kalau di skor saya belum pernah. Nggak pernah. Nah, Tak, belum pernah di skor. Di kerja di perusahaan manapun alhamdulillah. belum pernah ya. Belum pernah di skor. Belum pernah kena skorsing. Pak Yadi? Kalau saya alhamdulillah belum pernah di skor juga. Cuma saya langsung mengundurkan diri aja. daripada di skor bertele-tele, kita nunggu waktu, kita nunggu perusahaan yang belum tentu ngasih nafkah buat istri saya. Lebih baik saya mundur, Oke. cari kerja lain. Pekerjaan itu banyak, yang cari Betul. uang itu yang susah. Betul. Jadi gak pernah diskor ya. Dua-dua aja luar biasa. Nah, selanjutnya saya ini tadi gara-gara ngecek kamera ya sempat mati. Jadi hilang nih semua materinya nih. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya, kalau kita wisata ke Pangandaran, itu nginepnya di mana sih? Ya nginep sih emang ada tempat kita buat kumpul-kumpul sama teman. Di mana itu? Biasanya di PW itu di
Oh, itu pasar parkir wisata. di pasar wisata. Itu kan ada tempat istilahnya, mungkin semua juga udah punya base campnya masing-masing lah. Tempat apa itu? Buat ngumpul-ngumpul, Ngumpul-ngumpul ya aja buat ya. makan, ngopi apa bareng lah. Itu. Hai. Ya itulah gimana kitanya bisa ini godaan kita. Ada Oh. tempat makan, tempat ngopi, ada tempat kafe, tempat hukau-hukau juga banyak. Tempat buka-buka. Jadi ada yang ngasih kamar, kadang-kadang tamunya ngasih kamar, ya kita tidur di kamar di hotel. Tapi tetap emang aturan dari pemerintah di sana kan, kalau bis emang istilahnya tetap harus parkir di. Tapi beberapa saya lihat bis tuh ada yang parkir di hotel. Ya mungkin kadang-kadang pernah saya bis parkir di hotel, tapi kan hotelnya emang mungkin Luas ya. parkirnya luas, terus nggak terlalu kelihatan kayak di Betul. Pantai Indah Timur kan. Iya iya di dalam. Dari luar kan, dari parkiran bis itu dari luar nggak kelihatan. Iya betul. Ya, alhamdulillah rungkat. 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 Kurang duit. duit. Nah, Orang yang kena dampaknya malah nggak dapet. Kerja sendiri. Intinya jangan suka ngebanding-bandingin pekerjaan lah. Karena semua pekerjaan juga baik